Kami dari kelompok 11, akuntansi keuangan lanjutan 2, kelas K, akan menjelaskan mengenai derivatif and foreign currency. Anggota kelompok kami terdiri dari Erik Dimas Setiawan, NPM 23013010084, lalu Fadel Maulana Zidan 230130101173, dan Rizky Nasrullah 230130101356. Baik, masuk ke materi pertama, yaitu terkait derivatif. Derivatif sendiri itu dapat diartikan sebagai instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada perubahan variabel tertentu, seperti harga komoditas, suku bunga, nilai tukar, atau harga saham. Nah, artinya derivatif ini itu bukan aset yang berdiri sendiri, melainkan turunan dari nilai aset lain yang disebut underlying asset. Perusahaan juga biasanya menggunakan derivatif ini untuk melindungi diri dari resiko pasar, bukan untuk spekulasi semata. Dengan derivatif, diharapkan perusahaan dapat mengantisipasi perubahan harga atau suku bunga di masa depan. Kemudian ada tujuan dari penggunaan derivatif. Tujuan utama itu perusahaan ini menggunakan derivatif adalah untuk mengurangi risiko keuangan atau melakukan hedging lindung nilai. Nah, risiko yang biasanya dikelola melalui derivatif itu meliputi risiko perubahan suku bunga, risiko fluktuasi harga komoditas, risiko nilai tukar mata uang asing, dan risiko perubahan harga saham. Dengan melakukan lindung nilai atau hedging, perusahaan bisa menstabilkan arus kas dan laba serta mengamankan nilai aset dan kewajiban di masa depan. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait mekanisme kontrak derivatif. Nah, sederhananya, derivatif ini itu merupakan kontrak antara dua pihak. Satu pihak ini akan bertugas untuk memperkirakan harga akan naik, sementara pihak yang satunya akan memperkirakan harga akan turun. Nah, bagi pihak yang ingin melindungi diri dari fluktuasi atau perubahan harga, derivatif digunakan untuk mengunci harga atau suku bunga tertentu. Dengan begitu, perusahaan ini tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan pasar yang drastis. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait manfaat ekonomi derivatif. Secara umum, penggunaan derivatif itu memberikan beberapa manfaat seperti mengurangi ketidakpastian keuangan, meningkatkan kemampuan perubahan dalam merencanakan keuangan, melindungi laba dari fluktuasi harga pasar, menjaga stabilitas nilai perusahaan di mata investor dan kreditur, dan menunjukkan manajemen risiko yang baik dalam laporan keuangan. Kemudian ada jenis-jenis instrumen derivatif, di mana di sini ada 4 jenis, yaitu yang pertama option contracts. Nah, option kontrak ini tuh memberikan hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu di masa depan. Kemudian yang kedua ada forward contract, perjanjian antara dua pihak untuk menjual atau membeli aset di masa depan dengan harga yang sudah disepakati sekarang. Dan yang ketiga yaitu future contract, yaitu hampir sama dengan forward, namun diperdagangkan di bursa resmi dengan ketentuan yang ditetapkan. Ada pula swaps atau pertukaran, yaitu pertukaran arus kas, misalnya antara suku bunga tetap dan suku bunga variabel, atau bisa juga antar mata uang yang berbeda. Kemudian ada perlakuan akuntansi. Nah, dalam akuntansi derivatif ini sering diakui berdasarkan fair value-nya pada neraca. Kemudian perubahan fair value derivatif ini pada neraca itu bisa dicatat pada laba rugi atau pada penghasilan komprehensif lain, tergantung pada jenis hedging yang digunakan. Nah, jenis hedging yang digunakan ini itu ada 3, yaitu yang pertama fair value hedge, yaitu melindungi nilai wajar aset atau kewajiban. Yang kedua yaitu cash flow hedge, yaitu melindungi arus kas masa depan. Dan yang terakhir yaitu net investment hedge, yaitu melindungi investasi bersih di luar negeri. Oke, untuk selanjutnya di sini ada konsep dan definisi valuta asing. Jadi pertukaran mata uang asing atau foreign exchange adalah bagian integral dari bisnis internasional. Perusahaan-perusahaan multinasional seperti Coca-Cola Company dan Apple sangat bergantung pada transaksi lintas batas untuk mendapatkan dana operasinya. Di sini ada definisi mata uang dan transaksi. Jadi mata uang itu berfungsi sebagai nilai standar nilai, media pertukaran, dan unit ukuran untuk aktivitas ekonomi. Mata uang dari negara yang berbeda memiliki dua fungsi utama. Yang pertama sebagai unit pengukuran
untuk aktivitas ekonomi di negara tersebut. Lalu yang kedua ada sebagai alat untuk memastikan pertukaran barang dan jasa secara internasional. Selanjutnya di sini ada kutipan nilai tukar atau yang mana di sini dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Nilai tukar adalah satu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain pada waktu tertentu. Jadi ada dua cara umum untuk mengutip nilai tukar uang. Yang pertama, kutipan langsung atau direct quotation. Itu menunjukkan jumlah unit mata uang domestik yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Contoh, misal 1,41 USD itu sama dengan 1 euro. Artinya diperlukan 1,41 USD untuk membeli 1 pound sterling Inggris. Maksudnya 1 pound sterling Inggris. Yang kedua, lalu ada kutipan tidak langsung atau indirect quotation. Itu menunjukkan jumlah unit mata uang asing yang dapat diperoleh dengan satu unit mata uang domestik. Contoh, 0,709 pound sterling itu sama dengan 1 USD. Artinya seluruh dolar Amerika Serikat itu dapat membeli 0,709 pound sterling. Oke, selanjutnya di sini ada jenis nilai tukar. Nilai tukar mata uang itu dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis tergantung pada bagaimana nilainya itu ditentukan. Di sini ada 3. Yang pertama nilai tukar mengambang atau floating rate. Jadi floating rate adalah nilai tukar yang berfluktuasi secara bebas berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar mata uang. Lalu yang kedua, di sini ada nilai tukar tetap atau fixed rate. Ini adalah nilai tukar yang dijaga oleh pemerintah atau bank sentral agar tetap berada di dalam kisaran yang sangat sempit melalui investasi pasar. Lalu yang ketiga ada nilai tukar berganda atau multiple rates. Multiple rates ini adalah dalam sistem ini pemerintah menetapkan nilai tukar yang berbeda-beda untuk jenis transaksi yang berbeda. Misalnya, satu kurs untuk ekspor barang esensial dan kurs lain untuk barang mewah. Di sini ada kutipan valuta asing di pasar. Nah, bank-bank besar internasional itu memfasilitasi perdagangan mata uang internasional. Jadi di sini di slide ini ya, ada tabel yang menunjukkan contoh nilai tukar uang antarbank pada 23 Maret tahun 2016. Di sini ada kolom bagian mata uang, ada USD equivalent dan mata uang per US-nya. Untuk mata uangnya di sini ada Britain menggunakan pound sterling itu sama dengan pound sterling. Britain menggunakan pound sterling, lalu ada Kanada, dollars, euro, Jepang menggunakan yen, Meksiko menggunakan peso. Pertama, perbandingan dengan USD 1,4096 USD sama dengan 0,7094 pounds. Lalu bagian Kanada 0,7574 USD sama dengan 1,3203 Canadian dollars. Euro begitu juga, euro 1167 sama dengan mata uang per US-nya 0,8955 euro. Jepang menggunakan yen 0,0089 US equivalent itu sama dengan mata uang per US-nya 112,7300 yen. Meksiko menggunakan peso, US equivalent-nya 0,0570, mata uang per US-nya 17.000,5556 peso. Baik, selanjutnya saya Fadel Maulana Zidan, IP Mahir 173, akan mempresentasikan mengenai transaksi mata uang asing selain kontrak berjangka. Transaksi yang dilakukan di dalam suatu negara dan diukur serta dicatat dalam mata uang negara tersebut merupakan transaksi lokal. Transaksi luar negeri adalah transaksi antara negara-negara atau antara perusahaan-perusahaan di negara yang berbeda. Transaksi mata uang asing adalah transaksi yang syarat-syaratnya dinyatakan atau dinominasikan dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas tersebut. Oleh karena itu, suatu transaksi luar negeri mungkin atau mungkin tidak merupakan transaksi mata uang asing. Jenis transaksi luar negeri yang paling umum adalah impor dan ekspor barang dan jasa. Transaksi impor dan ekspor merupakan transaksi luar negeri tetapi bukan transaksi mata uang asing kecuali syarat-syaratnya dinominasi dalam mata uang asing. Artinya, mata uang selain mata uang fungsional entitas
penjualan ekspor oleh perusahaan Amerika Serikat kepada perusahaan Kanada merupakan transaksi mata uang asing dari sudut pandang perusahaan Amerika Serikat hanya jika fakturnya dinominasi tetap dalam dolar Kanada. Konversi diperlukan jika transaksi dinominasi dalam mata uang asing, tapi tidak jika dinominasi dalam mata uang fungsional entitas. Selanjutnya, persyaratan FASB, standar akuntansi atau GAAP saat ini ASC 830 berlaku hanya untuk transaksi mata uang asing dan laporan keuangan dalam mata uang asing. GAAP menetapkan persyaratan berikut untuk transaksi mata uang asing selain derivatif. Yang pertama, pada tanggal transaksi diakui setiap aset, liabilitas, pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian yang timbul dari transaksi tersebut harus diukur dan dicatat dalam mata uang fungsional entitas pencatat menggunakan kurs valuta asing yang berlaku pada tanggal tersebut. Kedua, pada setiap tanggal neraca, saldo yang dicatat dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas pencatat harus disesuaikan untuk mencerminkan kurs valuta asing saat ini. Selanjutnya, penerjemahan pada kurs spot. Persyaratan pertama untuk mencatat transaksi mata uang asing adalah bahwa transaksi tersebut harus diterjemahkan ke dalam dolar Amerika Serikat pada kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi. Setiap akun aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang timbul dari transaksi tersebut diterjemahkan ke dalam dolar sebelum dicatat. Satuan pengakuan diubah dari mata uang asing ke dolar Amerika Serikat kecuali untuk notasi mata uang asing. Entry dicatat dengan cara biasa. Notasi ini digunakan di sini untuk menunjukkan bahwa utang dagang dinominasi dalam mata uang asing. Persediaan diukur dalam dolar Amerika Serikat dan tidak dilakukan penyesuaian selanjutnya pada akun persediaan untuk fluktuasi kurs mata uang asing. Selanjutnya, penyesuaian tanggal neraca. Keuntungan dan kerugian dari transaksi mata uang asing tidak dapat ditunda hingga mata uang asing tersebut dikonversi menjadi dolar Amerika Serikat atau hingga piutang terkait diterima atau utang dibayar sebaliknya. Jumlah-jumlah ini disesuaikan untuk mencerminkan kurs valuta asing pada tanggal neraca, dan setiap keuntungan atau kerugian valuta asing yang timbul dari penyesuaian tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan 1 tahun berjalan. Kedua penjelasan yang saya sudah berikan ini merupakan point of view dari Amerika Serikat. Baik, selanjutnya pembelian yang dinominasi dalam mata uang asing. Contoh menunjukkan bahwa tanggal 1 Desember 2016 ATC menanggung kewajiban sebesar 6.600 yang dinominasi dalam euro. Pada tanggal 31 Desember 2016, kewajiban tersebut disesuaikan untuk mencerminkan kurs valuta asing saat ini, dan keuntungan valuta asing sebesar $50 dimasukkan ke dalam laporan laba rugi ATC tahun 2016. Keuntungan kurs tersebut merupakan hasil perkalian 10.000 euro dengan perubahan kurs spot euro antara 1 Desember dan 31 Desember 2016. Pada 30 Januari 2017, saat kewajiban tersebut dilunasi, kurs spot euro telah naik menjadi $6.650 dan ATC mencatat kerugian kurs sebesar $100. Kerugian kurs aktual hanya $50 dari 10.000 euro. 10.000 dikali 6.650 kurangi 6.600. Tapi kerugian ini dilaporkan sebagai keuntungan kurs $50 pada tanggal 2016 dan kerugian kurs $100 pada 2017. Jadi singkatnya, pembelian yang dinominasi dalam mata uang asing harus diukur dalam dolar pada tanggal pembelian menggunakan kurs spot mata uang asing pada tanggal tersebut. Jika tanggal neraca terjadi sebelum kewajiban dibayar, utang harus diukur utang untuk mencerminkan kurs spot pada tanggal laporan keuangan. Keuntungan terjadi jika dolar menguat karena lebih banyak euro dapat dibeli
dengan $1 daripada saat kewajiban pertama kali dicatat. Kerugian terjadi jika dolar melemah karena lebih sedikit euro dapat dibeli dengan $1 daripada saat kewajiban pertama kali dicatat. Ketika kewajiban dibayar, keuntungan atau jika kewajiban lebih kecil daripada pada tanggal laporan keuangan terakhir, atau kerugian jika kewajiban lebih besar daripada pada tanggal laporan keuangan terakhir dicatat karena kewajiban dibayar dengan kurs spot pada tanggal pembayaran. Biasanya perusahaan bekerja sama dengan bank untuk menanggung konversi. Bank membebankan rekening bank perusahaan dalam dolar termasuk biaya transaksi dan mentransfer mata uang asing ke rekening penerima. Selanjutnya, penjualan yang dinominasi dalam mata uang asing. Secara ringkas, penjualan yang dinominasi dalam mata uang asing harus diukur dalam dolar pada tanggal penjualan menggunakan kurs spot mata uang asing pada tanggal tersebut. Jika tanggal laporan keuangan terjadi sebelum piutang dibayar, piutang harus diukur ulang untuk mencerminkan kurs spot pada tanggal laporan keuangan. Keuntungan terjadi ketika dolar melemah karena mata uang asing yang akan diterima bernilai lebih banyak dolar daripada saat pertama kali dicatat. Kerugian terjadi ketika dolar menguat karena mata uang asing yang akan diterima bernilai lebih sedikit dalam dolar daripada saat pertama kali dicatat. Ketika piutang dibayar, keuntungan atau kerugian dicatat karena piutang akan dibayar pada kurs spot pada tanggal pembayaran. Jika perusahaan menahan mata uang asing untuk tujuan spekulatif setelah piutang dibayar daripada mengkonversinya menjadi dolar, keuntungan dan kerugian harus dilaporkan pada setiap tanggal laporan keuangan hingga mata uang asing dikonversi menjadi dolar. Selanjutnya, standar akuntansi internasional. Standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS IASC IAS 21 mengatur cara memasukkan transaksi mata uang asing dan operasi luar negeri dalam laporan keuangan, seperti GAAP dalam SC 830. IFRS mensyaratkan agar entitas mencatat transaksi secara awal pada tingkat kurs pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca berikutnya, jumlah moneter dalam mata uang asing seperti piutang dan hutang yang dinominasi dalam mata uang asing harus disesuaikan dengan kurs spot pada tanggal neraca. Sekali lagi, serupa dengan GAAP, keuntungan dan kerugian dari perbedaan antara jumlah awal yang dicatat dan nilai akhir tahun untuk aset dan liabilitas moneter ini dimasukkan ke dalam pendapatan tahun berjalan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.